Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM selaku pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong. Yang saya hormati Dr. Abdul Aziz Wahab MAG selaku Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Yang saya hormati Bapak Nontufa SEMM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Yang saya hormati Bapak Abdul Ghafur MEI selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah. Yang saya hormati Ibu Dr. Endatri Wisudaningsih MPDI selaku dosen pembimbing pertama. Yang saya hormati Ibu Lailatul Azizah ME selaku dosen pembimbing kedua. Dan tak lupa pula kepada keluarga dan teman-teman yang dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya menjelaskan seminar proposal saya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Modrika Bariroh dengan NIM 211207290697, Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Zainul Hasan Genggong. Jadi, di sini saya akan menjelaskan seminar proposal saya dengan judul Implementasi Teknik Influencer Marketing melalui media sosial TikTok dalam meningkatkan volume penjualan handbody WNF Glow Skin. Mengapa saya memilih judul ini? Karena relevansasinya dengan tren pemasangan digital itu, khususnya penggunaan influencer marketing di TikTok untuk meningkatkan penjualan. TikTok menjadi platform efektif dalam membangun kesadaran merek, terutama di industri kecantikan, di mana konsumen lebih mempercayai rekomendasi dari influencer, dan juga penelitian ini bertujuan untuk mengukur efektivitas strategi serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilannya. Selain itu, pendekatan ekonomi Islam turut dipertimbangkan agar pemasaran yang diterapkan sesuai dengan prinsip etika bisnis syariah. Yang melatar belakangi penelitian ini adalah perkembangan teknologi khususnya internet telah mengubah komunikasi dan perilaku konsumen dalam berbelanja. Saat ini masyarakat cenderung mencari informasi produk secara online sebelum melakukan pembelian. Hal ini menyebabkan peningkatan signifikan dalam aktivitas belanja daring, sehingga bisnis harus menyesuaikan strategi pemasaran agar tetap kompetitif. Di era digital, media sosial menjadi alat penasaran yang sangat efektif. Salah satu platform yang mengalami pertumbuhan pesat adalah TikTok, yang tidak hanya digunakan sebagai media hiburan tetapi juga sebagai saran pemasaran. TikTok memungkinkan bisnis menjadi jangkau audiens yang lebih luas melalui fitur video pendek dan live streaming yang dapat mempengaruhi keputusan pembelian konsumen secara cepat dan langsung. Salah satu strategi pemasaran yang kini banyak digunakan adalah influencer marketing, di mana bisnis bekerja sama dengan individu berpengaruh influencer untuk mempromosikan produk mereka. Influencer memiliki kemampuan membangun kedekatan dengan pengikutnya, sehingga rekomendasi mereka seringkali lebih dipercaya dibandingkan iklan konvensional. Hal ini menjadi peluang besar bagi pembisnis, terutama di industri kecantikan, di mana rekomendasi dan testimoni memiliki peran penting dalam menarik minat pembeli. Handbody WNF Glow Skin adalah salah satu produk kecantikan yang potensial, namun masih menghadapi tantangan dalam meningkatkan volume penjualan. Oleh karena itu, penerapan teknik influencer marketing melalui TikTok diharapkan dapat menjadi solusi yang efektif untuk meningkatkan penjualan produk ini. Selain itu, penelitian ini juga meninjau strategi pemasaran tersebut dalam perspektif ekonomi Islam, guna memastikan bahwa praktik bisnis yang dilakukan tetap sesuai dengan prinsip syariah. Dengan demikian, penelitian ini berfokus pada bagaimana implementasi influencer marketing melalui TikTok dapat meningkatkan volume penjualan handbody WNF Glow Skin, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilannya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pelaku bisnis dalam
mengoptimalkan pemasaran digital yang efektif dan etis. Dalam penelitian ini, rumusan masalahnya ada 3. Yang pertama yaitu bagaimana implementasi teknik influencer marketing melalui media sosial TikTok dalam meningkatkan volume penjualan Hembody WNF Glow Skin. Yang kedua yaitu apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi keefektifan implementasi influencer marketing di TikTok dalam meningkatkan penjualan produk ini. Yang ketiga yaitu bagaimana pemanfaatan TikTok sebagai media promosi dalam meningkatkan penjualan Hembody WNF Glow Skin ditinjau dari perspektif ekonomi Islam. Adapun tujuan penelitian ini adalah yang pertama yaitu menganalisis implementasi teknik influencer marketing di TikTok. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana strategi influencer marketing diterapkan di TikTok sebagai alat promosi. Fokusnya adalah pada jenis konten yang dibuat, bagaimana cara influencer itu mempromosikan produk, serta bagaimana audiens merespon promosi tersebut. Selain itu, penelitian ini akan melihat bagaimana strategi pemasaran melalui TikTok dibandingkan dengan metode pemasaran konvensional. Yang kedua yaitu mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keefektifan influencer marketing. Setiap strategi pemasaran itu memiliki faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilannya. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengidentifikasi aspek apa saja yang membuat influencer marketing di TikTok lebih efektif dalam meningkatkan penjualan. Dengan mengetahui faktor-faktor ini, pemilik bisnis dapat lebih mengoptimalkan strategi pemasaran mereka melalui influencer. Yang ketiga, menguraikan pemanfaatan TikTok sebagai media promosi dalam perspektif ekonomi Islam. TikTok telah berkembang menjadi marketplace digital melalui fitur TikTok Shop dan live streaming yang memungkinkan transaksi langsung. Penelitian ini juga akan mengkaji apakah teknik pemasaran yang dilakukan melalui influencer di TikTok sesuai dengan prinsip ekonomi Islam, seperti kejujuran, transparansi, dan tidak mengandung unsur penipuan. Manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik dari segi teoritis maupun praktis. Berikut adalah manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini. Yang pertama yaitu manfaat teoritis. Penelitian ini dapat menambah wawasan dan pemahaman mengenai influencer marketing sebagai strategi pemasaran digital, khususnya melalui platform TikTok, dan juga memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu ekonomi digital, pemasaran, dan ekonomi Islam, terutama dalam konteks penggunaan media sosial untuk meningkatkan penjualannya, dan juga menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti strategi digital marketing, efektivitas influencer, serta pemasaran berbasis ekonomi Islam. Yang kedua yaitu manfaat praktis. Bagi akademis, penelitian ini dapat menjadi sumber referensi bagi mahasiswa dan peneliti yang tertarik dengan influencer marketing dan pemasaran digital. Bagi universitas, yaitu hasil penelitian ini dapat menambah koleksi referensi akademik di perpustakaan universitas untuk memperkaya kajian di bidang ekonomi syariah dan berbisnis digital. Bagi pelaku usaha, memberikan wawasan tentang cara efektif pemanfaatan influencer marketing di TikTok untuk meningkatkan volume penjualan, serta bagaimana menerapkan secara etis dan sesuai prinsip ekonomi syariah. Bagi influencer dan digital marketing, menjadi panduan dalam mengembangkan strategi pemasaran yang lebih efektif, etis, dan berdampak positif bagi pembisnis. Penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu berfungsi sebagai referensi dan dasar teori untuk memahami konsep influencer marketing, mengidentifikasi persamaan dan perbedaan, serta menemukan celah penelitian yang belum dibahas. Selain itu, penelitian terdahulu membantu dalam penyusunan metodologi
mengembangkan kerangka teori dan menunjukkan kebaruan penelitian ini. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis yang lebih jelas. Penelitian terdahulu yang pertama yaitu Dedi Rianto Rahadi dan Zainul Hasan tahun 2017 yang berjudul Sosial Media Marketing dalam mewujudkan e-marketing. Persamaannya yaitu sama-sama membahas manfaat media sosial marketing dalam pemasaran. Dan perbedaannya, penelitian ini lebih fokus pada penerapan TikTok sebagai media pemasaran dengan teknik influencer marketing. Penelitian yang kedua yaitu Novi Triharyanti dan Alexander Wirapraja tahun 2018 dengan judul Pengaruh Influencer Marketing sebagai Strategi Pemasaran di Era Modern. Persamaannya yaitu sama-sama membahas peran influencer marketing dalam pemasaran digital. Yang membedakan penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian yang ketiga yaitu dari Sia Aziz Zugidarto dan Maulana Rezi Ramadan tahun 2018 yang berjudul Pengaruh kredibilitas influencer terhadap sikap pada merek. Persamaannya yaitu sama-sama fokus pada influencer marketing dan media sosial. Perbedaannya tidak secara spesifik meneliti marketplace TikTok sebagai platform pemasaran. Yang keempat yaitu Ade Ponirah tahun 2020 yang berjudul Influencer Marketing as a Marketing Strategi. Persamaannya yaitu sama-sama meneliti bagaimana influencer marketing dapat meningkatkan volume penjualan. Perbedaannya yaitu lebih menekankan pada strategi pemasaran untuk brand secara umum. Sementara penelitian ini lebih spesifik ke TikTok dan Hembody WNF Glow Skin. Yang kelima yaitu Suwarsih Teresia Gunawan dan Istihari tahun 2021 yang berjudul Pengaruh Media Sosial terhadap Citra Merek dan Niat Beli. Persamaannya yaitu sama-sama membahas citra merek dalam meningkatkan volume penjualan. Yang membedakan adalah tidak secara tegas meneliti teknik influencer marketing dalam pemasaran digital. Dari penelitian terdahulu ini, penelitian ini berusaha mengisi gap penelitian dengan lebih menekankan pada implementasi influencer marketing melalui TikTok dalam meningkatkan volume penjualan Hembody WNF Glow Skin serta meninjau strategi ini dari perspektif ekonomi Islam. Kajian teori dalam penelitian ini mencakup beberapa konsep utama yang menjadi dasar dalam memahami bagaimana influencer marketing melalui TikTok dapat meningkatkan volume penjualan Hembody WNF Glow Skin. Berikut adalah beberapa teori yang digunakan dalam penelitian ini. Yang pertama yaitu media sosial. Media sosial adalah platform digital yang memungkinkan penggunaan untuk berkomunikasi, berbagai informasi, dan berinteraksi secara langsung dalam dunia bisnis. Media sosial telah berkembang menjadi alat pemasaran yang efektif karena dapat menjangkau audiens yang luas dengan biaya relatif dan rendah. Yang kedua yaitu sosial media marketing. Sosial media marketing adalah strategi pemasaran yang menggunakan media sosial untuk membangun kesadaran merek, meningkatkan keterlibatan pelanggan, dan meningkatkan penjualan. Strategi ini mencakup pembuatan konten yang menarik, promosi berbayar, serta interaksi langsung dengan konsumen. Yang ketiga yaitu influencer dan influencer marketing. Influencer adalah individu yang memiliki pengaruh besar di media sosial karena jumlah pengikutnya yang banyak serta interaksi yang tinggi dengan audiensnya. Influencer marketing adalah strategi pemasaran di mana bisnis bekerja sama dengan influencer untuk mempromosikan produk atau layanan. Menurut teori word of mouth, konsumen lebih percaya rekomendasi dari orang lain yang mereka anggap
kredibel dibandingkan iklan biasa. Yang keempat yaitu citra merek. Citra merek adalah persepsi konsumen terhadap suatu merek berdasarkan pengalaman, promosi, dan rekomendasi yang mereka terima. Influencer marketing dapat membentuk citra merek yang lebih positif karena influencer biasanya menyampaikan pengalaman mereka secara lebih autentik dan personal sehingga meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang dipromosikan. Yang kelima yaitu aplikasi TikTok dan TikTok Shop. TikTok tidak hanya sebagai platform hiburan tetapi juga telah berkembang menjadi marketplace digital melalui fitur-fitur TikTok Shop. TikTok juga memungkinkan penjualan untuk menampilkan produk mereka langsung dalam video sehingga calon pembeli dapat membeli produk hanya dengan beberapa klik. Fitur live streaming juga sangat efektif dalam meningkatkan penjualan karena memberikan interaksi langsung antara penjual dan calon pelanggan. Nomor 6 yaitu keputusan pembelian konsumen. Keputusan pembelian konsumen adalah proses di mana konsumen memilih produk berdasarkan kebutuhan, preferensi, dan informasi yang mereka terima dari informasi influencer tersebut. Menurut Korter dan Keller tahun 2009, keputusan pembeli terdiri dari beberapa tahapan. Tahap yang pertama yaitu pengenalan masalah. Konsumen menyadari kebutuhan terhadap suatu produk, lalu konsumen mencari informasi terkait produk tersebut termasuk melalui influencer di TikTok. Sehingga konsumen membandingkan berbagai produk sebelum memutuskan pembelian. Dan konsumen memutuskan untuk membeli produk yang dianggap paling sesuai dengan kebutuhannya. Lalu konsumen mengevaluasi untuk membeli produk yang dianggap paling sesuai. Yang ketujuh yaitu influencer marketing dalam perspektif ekonomi Islam. Dalam Islam, pemasaran harus sesuai dengan prinsip kejujuran, transparansi, dan keadilan. Influencer marketing dalam perspektif ekonomi Islam harus memastikan bahwa produk yang dipromosikan adalah produk yang halal dan bermanfaat, juga tidak menyesatkan bagi siapapun. Kerangka konseptual. Dalam penelitian ini menjelaskan bagaimana hubungan antara media sosial, influencer marketing, TikTok, pengaruh sosial, kepercayaan, volume penjualan, hingga dampaknya terhadap Hembody WNF Glow Skin. Hubungan ini menggambarkan bagaimana strategi pemasaran digital melalui influencer marketing di TikTok dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan mendorong pertumbuhan penjualan produk. Dalam era digital, media sosial berperan sebagai sarana utama dalam pemasaran karena kemampuannya menjangkau audiens yang luas dengan cepat dan interaktif. Hal ini mendorong penggunaan influencer marketing di mana individu dengan banyak pengikut mempromosikan produk secara lebih personal dan persuasif. Salah satu platform yang paling efektif untuk strategi ini adalah TikTok, yang memungkinkan konten viral serta memiliki fitur yang mendukung pemasaran langsung seperti TikTok Shop dan live streaming. Melalui TikTok muncullah pengaruh sosial, yaitu tren yang berkembang dan mendorong penggunaan untuk mengikuti rekomendasi influencer semakin kuat berpengaruh sosial. Semakin besar pula kepercayaan konsumen terhadap suatu produk. Kepercayaan ini diperkuat oleh testimoni dan ulasan pengguna, yang akhirnya mendorong keputusan pembelian. Ketika kepercayaan konsumen meningkat, volume penjualan juga meningkat, berdampak langsung pada pertumbuhan dan popularitas Hembody WNF Glow Skin di pasar kecantikan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi teknik influencer marketing melalui TikTok dalam meningkatkan volume penjualan Hembody WNF Glow Skin serta meninjau efektivitasnya dari perspektif ekonomi Islam. Yang pertama yaitu menggunakan metode pendekatan jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk
memahami fenomena pemasaran melalui influencer secara mendalam, termasuk bagaimana strategi ini diterapkan dan dampaknya terhadap penjualan. Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan bagaimana influencer marketing bekerja di TikTok serta bagaimana konsumen merespons strategi pemasaran ini. Yang kedua, kehadiran peneliti. Dalam penelitian kualitatif, peneliti berperan sebagai instrumen utama yang mengumpulkan atau mengolah dan menganalisis data secara langsung melalui observasi, wawancara, serta dokumentasi. Yang ketiga yaitu data dan sumber data. Penelitian ini menggunakan dua jenis data. Yang pertama yaitu data primer, data yang diperoleh langsung melalui wawancara dengan pemilik bisnis Handbody UNF Glow Skin, yaitu Mbak Farah dan Mas Wanda. Influencer TikTok yang terlibat dalam pemasaran serta konsumen yang membeli melalui TikTok. Data sekunder yaitu data yang dikumpulkan dari berbagai sumber seperti jurnal, artikel, laporan, serta penelitian terdahulu yang relevan dengan influencer marketing tersebut. Teknik pengumpulan datanya yaitu menggunakan wawancara yang mendalam, dilakukan terhadap pemilik bisnis influencer TikTok dan konsumen untuk memahami strategi pemasaran, efektivitas influencer marketing, serta pengaruhnya terhadap keputusan pembelian. Selanjutnya, observasi. Mengamati secara langsung bagaimana influencer mempromosikan produk, jenis konten yang dibuat, serta interaksi antara influencer dan audiens. Selanjutnya yaitu dokumentasi. Mengumpulkan data dari media sosial, komentar pelanggan, serta testimoni yang tersedia di platform TikTok terkait pemasaran produk Handbody UNF Glow Skin. Yang kelima yaitu teknik analisis data. Data yang dikumpulkan dianalisis menggunakan model dan Miles dan Huberman yang meliputi yang pertama yaitu reduksi data, yaitu menyaring merangka data yang diperoleh agar fokus kepada aspek yang relevan dengan penelitian. Yang kedua, penyajian data, menampilkan data dalam bentuk deskripsi, tabel atau diagram agar lebih mudah dipahami. Yang ketiga yaitu penarikan kesimpulan, menganalisis temuan untuk mendapatkan pola dan makna dari data yang diperoleh. Yang keenam yaitu pengecekan keabsahan data. Agar hasil penelitian lebih akurat dan dapat dipercaya, dilakukan pengecekan data dengan metode triangulasi data dan membandingkan data dari berbagai sumber, wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memastikan konsistensi informasi. Dan juga mengecek dengan responden, memastikan hasil wawancara dan analisis sesuai dengan informasi yang diberikan kepada narasumber. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.